Ya, kepada para tamu yang mungkin pertama kali bagi saudara untuk datang ke sini hari ini, di sini di gereja All Peoples kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang diutus ke bumi ini. Dia menjalani hidup yang kita seharusnya jalani dan Dia mati bagi dosa kita, biar kita bisa tidak hanya masuk ke surga, tapi juga biar hubungan kita dengan Allah bisa dipulihkan di bumi ini. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang bisa kayak menuju surga tanpa melalui Dia. Amin. Ya, sebelum kita mulai, saya mau bertanya. Ada yang mungkin merasa capek pagi ini? Ya, mungkin karena pekerjaan, mungkin tidurnya kurang semalam, atau mungkin capek karena hidup. Ya, pasti. Ya, ada banyak yang angkat tangan tapi cepat bagi. Capek. Dengan berani. Kalau capek, angkat tangan. Oke. Ya, Tuhan bilang ke Nabi Yesaya bahwa siapa saja yang menantikan Tuhan akan dikasih kekuatan baru. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Sebenarnya kalau sudah angkat tangan, berdiri sebentar. Berdiri, serius. Dan kalau tidak berdiri, ya puji Tuhan, saudara sudah kuat, mungkin bisa kayak tumpang tangan kepada teman-teman biar bisa mendoakan mereka. Tuhan, dalam nama Yesus, kami percaya pada janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa ada kekuatan baru bagi kami yang butuhkannya. Jadi dalam nama Yesus, kami minta kekuatannya sekarang. Terima kasih Roh Kudus, bahwa yang Engkau sudah kayak berdiam di dalam kami. Sudah ada kuasa. Dalam nama Yesus, kekuatan baru bagi orang-orang yang berdiri sekarang. Kalau capek kayak karena hidup saja, atau mungkin menghadapi kesulitan apa saja Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan setia selalu, dan Tuhan selalu menyertai kami, dan itu cukup. Kehadiran-Mu cukup, anugerah-Mu cukup Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Minggu lalu kita mendengar dari Jeremy dan belajar tentang kehidupan dan kematian Stefanus dari Kisah Para Rasul pasal 7. Dan kita belajar bagaimana hal itu berkaitan dengan kita sebagai pengikut Yesus saat ini. Stefanus, dia taat kepada Yesus sampai mati. Kasihnya kepada Yesus tidak pernah gagal. Semoga hal yang sama juga nyata dalam hidup kita, bahwa kita akan terus mengikuti Yesus, tidak peduli harganya. Amin. Hari ini kita melanjutkan seri kita dari Kisah Para Rasul, dan kita akan masuk ke pasal 8. Pasal 8 dimulai dengan menjelaskan bagaimana penganiayaan semakin meningkat setelah kematian Stefanus. Dan bagian awal pasal ini juga menyingkapkan sifat jahat si Saulus. Kalau dari ayat 1 pasal 8, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem.
Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang rela menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan dia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui konteks tentang Saulus ini karena minggu depan kita akan belajar lebih banyak tentang dia dalam pasal 9. Nah, tepat setelah pengenalan tentang Saulus di pasal 8, kita bertemu dengan tokoh lain bernama Filipus. Dalam ayat 4 sampai 8 kita belajar bahwa Filipus adalah pengikut Yesus yang melakukan banyak mujizat. Dari ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Oke, sekarang kita punya dua tokoh. Ada Saulus dan Filipus. Saulus menganiaya orang-orang percaya, tapi Filipus dia mengikuti Yesus dan melakukan banyak mujizat. Sama seperti Saulus, penting juga bagi kita untuk memahami konteks tentang Filipus karena kita akan belajar lebih banyak tentang dia di pasal ini, pasal 8. Nah, sekarang karena kita sedikit mengenal Saulus dan Filipus, mari kita masuk lebih dalam ke pasal 8. Ada dua kisah yang akan kita baca. Keduanya melibatkan Filipus dan teman-teman Petrus dan Yohanes akan muncul juga dalam kisah pertama. Mari kita mulai dengan kisah itu. Ayat 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah dia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama dia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, dia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika dia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Jadi di sini kita melihat seorang bernama Simon yang membuat semua orang kagum dengan sihirnya. Dia melakukan tanda-tanda dan hal-hal yang tampak seperti mujizat, tetapi bukan melalui Roh Kudus. Sebenarnya melalui roh jahat, kuasa iblis kan, kuasa gelap. Nah, hal seperti ini masih ada sampai sekarang sebenarnya. Sebenarnya masih ada di Bali, di seluruh dunia juga, tapi pasti ada di Bali. Ada dukun-dukun yang melakukan tanda-tanda yang tampak seperti mujizat, tetapi melalui cara-cara yang jahat, yang gelap. Kuasanya nyata, tetapi bukan murni. Kuasa itu berasal dari sumber yang salah. Banyak orang yang disembuhkan oleh dukun akhirnya mengalami masalah lain setelahnya. Sering terjadi sebenarnya.
Saya ada teman di Amerika. Dan sebelum dia menjadi Kristen, dia sebenarnya membuat perjanjian sama iblis. Dia bilang ke iblis, kalau kamu membantu aku kayak menjadi atlet profesional, dia mau menjadi kayak skateboarder profesional, aku akan kayak menyerahkan jiwaku kepada kamu, dia bilang ke iblis. 1 tahun kemudian, dia menjadi profesional. Dia disponsori oleh kayak bisnis yang sangat besar, bisa dinonton di TV gitu. Tapi setelah itu, mungkin 1 tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, dia merasa sakit. Jadi dia ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter, dan mereka menemukan banyak tumor di dalam badannya. Sekitar ratusan sebenarnya. Ada sangat kecil, ada sangat besar di seluruh badannya. Tapi kebanyakannya kayak di sini, dada sama perut. Puji Tuhan, melalui teknologi medis dan doa, dia sembuh. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Tuhan sungguh baik ya. Tapi intinya adalah kuasa tidak selalu berasal dari tempat yang benar. Sebagai orang percaya kita harus sangat berhati-hati. Manusia tertarik pada kuasa. Kalau kita tidak waspada, kita bisa tertipu dengan gampang. Seperti orang-orang Samaria yang menyaksikan perbuatan Simon. Satu-satunya kuasa yang seharusnya kita cari adalah kuasa Allah, kuasa surgawi, ya kan? Kita harus tetap berjaga-jaga. Nah, kembali ke cerita. Walaupun Simon menggunakan kuasa jahat, setelah dia mendengar Filipus memberitakan Injil tentang Yesus, dia mulai percaya dan dibaptis. Puji Tuhan. Mari kita lanjut baca dari ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Puji Tuhan. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, dia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, dia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Dia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjarat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Ini sangat menarik. Simon tampaknya sudah berpaling dari jalan hidupnya yang jahat. Dia menerima Injil dan dia dibaptis. Ini sesuatu yang layak disyukuri dan dirayakan, kan?
Namun, melalui interaksinya dengan Petrus dan Yohanes, kejahatan yang masih ada di dalam hatinya tersingkap. Itu muncul. Ayat 8 dan 18 dan 19 menunjukkan bahwa Simon menawarkan uang dan berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku melambangkan tanganku di atas seseorang, dia boleh menerima Roh Kudus. Simon masih haus untuk kuasa dan kontrol. Bahkan dia berpikir kuasa Allah bisa dibeli. Bukankah Simon sudah menerima Injil dan dibaptis? Ya, itu hal yang indah. Tetapi masalahnya Simon membawa pola pikir lama dan salah motivasi ke dalam hidup baru sama Tuhan. Dan kita pun sering melakukan hal yang sama. Inilah poin pertama kita. Kehidupan Kristen adalah gaya hidup untuk meninggalkan manusia lama. Kalau mau tulis saja. Kehidupan Kristen adalah gaya hidup untuk meninggalkan manusia lama. Gaya hidup. Kita bisa mengaku Yesus sebagai juru selamat, tetapi masih membawa kebiasaan dan pola pikir lama ke dalam hidup baru kita di dalam Yesus. Itulah sebabnya Yesus dengan tegas berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Paulus juga berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah hendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini adalah gaya hidup, ini adalah proses. Puji Tuhan, waktu kita bertobat pertama kali, dosa kita di dalam hidup kita dihapus. Kita diselamatkan. Kalau kita benar-benar percaya di dalam hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, dia adalah anak Allah, kita akan diselamatkan. Puji Tuhan. Tetapi masih ada proses pemurnian. Kalau kita tidak berhati-hati, kita membawa pola pikir lama atau kebiasaan lama kita ke dalam hidup baru kita. Intinya, hanya karena kita menyebut diri kita orang Kristen, bukan berarti kita sudah sepenuhnya dikuduskan. Jiwa kita mungkin sudah diselamatkan dan surga menanti kita, puji Tuhan. Tetapi itu tidak berarti kita tidak lagi dipengaruhi oleh dunia dan pikiran-pikiran yang jahat. Kita bisa dengan mudah membawa kebiasaan dan pola pikir lama kita ke dalam hidup baru kita. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk setiap hari memikul salib dan mengikut Yesus. Yesus bilang ini mirip dengan ayat yang kita baca tadi dari Matius, ini dari Lukas. Tapi ada dua kata yang ditambah. Dia bilang setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Wow, setiap hari. Hanya karena kita lahir di
keluarga Kristen, dibaptis, bahkan melayani di gereja. Kita tidak boleh berasumsi bahwa hati dan motivasi kita sudah murni. Kita perlu dimurnikan oleh api Roh Kudus dan bertanggung jawab atas pikiran serta tindakan kita setiap hari. Setiap hari kita perlu menyerahkan diri kepada Tuhan dan membiarkan Dia bekerja di dalamnya dan melalui kita. Bahwa Dia bekerja di dalam dan melalui kita setiap hari. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa mati terhadap manusia lama kita? Kayaknya ada banyak cara, tapi ada dua yang utama yang saya mau bagikan. Yang pertama, baca Alkitab setiap hari. Itu ya agak sedih, tapi yang saya sudah sadar, sayangnya ada banyak orang yang menyebut diri Kristen tapi jarang membaca Alkitab. Hal yang menarik, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya membaca Alkitab, tetapi Alkitab juga membaca kita. Maksudnya, Firman menyingkapkan dosa di hati kita dan menunjukkan jalan hidup yang benar. Semakin sering kita membaca, semakin kita bisa melihat apakah hidup kita sesuai dengan ajaran Yesus. Nomor 2, kita harus bersedia berjalan melewati api secara metaforis, bukan secara fisik. Saya tidak mau kayak orang kayak pergi dari sini nanti kayak cari api. Saya bersedia, saya siap. Bukan, secara metaforis kita harus bersedia berjalan melewati api. Maksudnya, kalau kita ingin semakin serupa dengan Yesus, kita harus rela melalui hal-hal yang sulit. Serius. Semakin kita menghindari ketidaknyamanan, semakin sedikit kita berubah. Pertumbuhan itu lahir dari pencobaan, lahir dari pergumulan. Kita tidak harus kayak mencari-cari kayak pergumulan, mencari-cari kesulitan aja, bukan. Tetapi kita tidak boleh menghindarinya. Kalau kita cari kayak kenyamanan aja, kita tidak akan berubah. Karakter kita tidak akan dimurnikan. Roma 5, 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow. Mengalami penderitaan dan tetap berpegang kepada Yesus akan membentuk kita semakin serupa dengan Dia. Lebih rendah hati, lebih sabar, lebih berempati. Tapi kuncinya adalah berpegang kepada Yesus. Karena setiap orang di dunia ini mengalami kesulitan.
Tetapi kalau kita berpegang kepada Yesus, di dalam kesulitannya, di dalam badanya, kita bisa lihat rencananya. Kita bisa lihat rencananya dan kita bisa kayak sesuaikan hidupnya dengan Dia. Kita berubah, kita berbuah. Baik, mari kita baca kisah kedua dan terakhir dari pasal ini. Dari ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan. Ini Sri Kandaka. Kalau bahasa Inggris, he is the eunuch from Ethiopia. Ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem dan beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabannya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu dia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba dia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu dia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabannya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, puji Tuhan. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Wow, berarti dia diteleportasi. Mungkin. Dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Dia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai dia tiba di Kaisaria. Ini luar biasa. Tuhan membuka pintu bagi Filipus untuk memberitakan Injil dan membaptis seorang pejabat penting dari Ethiopia. Dan Filipus langsung melakukannya. Hal ini membawa kita ke poin yang kedua dan terakhir. Sebagai orang percaya, kita harus siap menangkap kesempatan untuk melayani. Sebagai orang percaya, kita harus siap menangkap kesempatan untuk melayani. Filipus langsung taat.
Sebenarnya Alkitab versi Inggris bilang dia lari kepada keretanya. Dia melihat pintu yang terbuka dan langsung melangkah masuk. Filipus siap. Nah, mungkin tidak semua akan kayak mengalami hal-hal seperti ini, ya kan? Dimana kayak ada orang yang bilang, silakan jelaskan Alkitab ini bagi saya dan membaptis saya siap. Saya pernah mengalami hal-hal seperti ini sebenarnya, belum diteleportasi, tetapi saya belum kayak mengalami orang-orang seperti ini. Kayak saya lakukan apa untuk kayak diselamatkan? Itu luar biasa. Itu pasti terjadi. Tetapi pertanyaan saya, apakah hal ini juga benar dalam hidup kita? Apakah kita cukup peka melihat kesempatan untuk melayani? Dan ketika kita melihat pintu yang terbuka, apakah kita siap untuk melangkah? Bahkan berlari melaluinya? Nah, saya sangat bangga sebenarnya dengan komunitas ini karena dipenuhi dengan banyak orang yang siap untuk melayani. Sebenarnya banyak tamu sudah kasih tahu ke saya bahwa mereka tidak tahu kayak siapa staff di sini di gereja, karena kayak sepertinya semua orang di sini terlihat kayak ya melayani. Puji Tuhan. Ada budaya keramah tamahan di sini. Ketika ada kebutuhan, ada orang yang siap untuk bantu. Saya sangat bangga dengan ini. Komunitas ini luar biasa. Kalau saya melihat kayak lihat ruangan ini, ada banyak. Ada Pak Son yang kayak selalu melayani orang lain, selalu siap. Kalau saya chat dia, di mana? Oh iya, saya lagi di rumah sakit, kayak mau mendoakan teman di sana. Dia selalu di sini kayak sangat awal. Budin selalu ada di sini sangat awal. Selalu kayak beres-beres. Hendra di mana dia? Di belakang. Hendra juga selalu kayak ya kalau ada hal-hal yang bisa kayak atau perlu diperbaiki di sini di gedung, dia selalu kayak perbaikinya. Selalu jemput teman dan bawa ke gereja. I could talk forever karena ada kayak banyak orang yang kayak yang saya sangat kayak banggakan. Nah, bagi kita yang masih baru dengan konsep ini, kayak pintu terbuka atau kesempatan pelayanan, kabar baiknya adalah kita bisa mulai hari ini. Tuhan siap membuka pintu. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap? Apakah kita siap rela kayak mendengar suara Tuhan atau melihat kayak pintu yang terbuka? Apakah kita siap melangkah melaluinya? Kita semua punya sesuatu untuk diberikan. Uang, doa, dukungan, tumpangan ke gereja, kata-kata nubuat, keterampilan tangan, kemampuan teknologi atau administrasi. Apapun itu, kita dipanggil untuk siap dan mau menggunakannya untuk melayani tubuh Kristus. Kita tutup dengan ayat ini. Petrus bilang, layanilah seorang
yang akan lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan dan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Allah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua punya sesuatu untuk diberikan. Apakah kita siap? Oke, kita mau merespon. Karena iman tanpa kayak tindakan itu mati, ya kan? Ya, mari kita pisah ke grup kecil sebenarnya, 2 atau 3 orang per grup, dan kita mau menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama, dari apa yang kita baru pelajari hari ini, apa yang paling berdampak bagimu? Apa yang paling berdampak? Apa yang paling di-highlight? Oke? Yang kedua, apa langkah selanjutnya bagi saya? Bagaimana saya bisa merespon? Ngerti?